Hai historian, kembali lagi di channel Delta Buana. Ayo, di sini siapa yang memiliki teman yang berasal dari suku Batak? Atau malah kalian sendiri yang berasal dari suku Batak? Nah, jika kalian memiliki teman ataupun keluarga yang berasal dari suku Batak, tentu kalian pasti sudah tahu kan kalau mereka memiliki nama-nama tertentu, contoh saja seperti Simbolon, Silalahi, Nababan, Nasution hingga Hutapea, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi, nama-nama tersebut merupakan sebuah marga atau identitas bagi setiap orang Batak, terutama dalam lingkungan pergaulan dengan sesama orang-orang Batak. Sebagai orang Batak, mereka akan sangat menjunjung tinggi marganya tersebut. Dan dari sekian banyak marga yang berasal dari suku Batak tersebut, memiliki sejarah yang menarik untuk kita ketahui bahwa dari mana sih sejarah dan juga asal-usul dari suku Batak hingga muncul istilah marga yang terus dipertahankan secara turun-temurun tersebut. Makin penasaran kan? Jadi untuk lebih jelasnya, simak terus penjelasan berikut ini yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Tapi sebelum lanjut mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe ya, dan nyalakan juga loncengnya karena akan ada banyak informasi menarik dan bermanfaat seputar edukasi dan informasi seputar sejarah lainnya. Yang pertama, sejarah dan asal-usul suku Batak. Suku Batak merupakan salah satu dari ratusan suku yang terdapat di Indonesia. Suku Batak sendiri berasal dari Sumatera Utara. Dan terdapat berbagai versi mengenai asal-usul dari suku Batak ini, mulai dari Thailand yang menyeberang ke Pulau Sumatera melalui semenanjung Malaysia, hingga sampailah di Pusuk Buhit. Kemudian, ada juga asumsi yang beranggapan bahwa suku Batak ini berasal dari bangsa Tamil di India. Namun, admin sendiri akan mengambil sumber mengenai sejarah dari suku Batak ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Profesor Dr. Bungaran Antonius Simanjuntak yang merupakan guru besar dari Universitas Negeri Medan. Dari hasil penelitian beliau, maka didapatkanlah sejumlah fakta-fakta menarik bahwa nenek moyang suku Batak ini berasal dari keturunan suku Manchuria dari ras Mongolia yang hidup di daerah sebelah utara Tibet sekitar 7.000 tahun yang lalu. Mereka berimigrasi secara bergelombang selama ribuan tahun dan menyebar melalui beberapa jalur hingga sampailah ke wilayah Sumatera saat ini. Dan menurut analisis serta penelitian beliau, nenek moyang suku Batak ini melakukan migrasi akibat diusir dari tanah kelahiran mereka oleh bangsa Tartar, yang kemudian menyebabkan suku Manchuria tersebut bermigrasi ke arah pegunungan Tibet melalui Tiongkok. Bahkan dengan adanya peristiwa tersebut, ditemukanlah sebuah danau yang bernama Toba Tartar. Kemudian, suku Manchuria ini terus bergerak ke arah utara Burma yang berbatasan dengan Thailand saat ini. Disinilah mereka kemudian meninggalkan kebudayaan Dongson yang merupakan kebudayaan asli dari suku Manchuria yang mirip dengan budaya suku Batak saat ini. Tak bertahan lama di wilayah tersebut, kemudian suku ini terus bergerak ke arah Kamboja dan menuju Indochina yang kemudian berlanjut dengan cara berlayar menuju Filipina, Sulawesi Utara atau Toraja. Hal ini ditandai dengan adanya hiasan kerbau yang terdapat pada rumah adat Toraja. Namun, sebagian dari suku Manchuria ini pun terbagi, ada yang melewati tanah geting kera di semenanjung Melayu, dan terus berlayar ke arah pantai timur Sumatera, dan kemudian mendarat di Teluk Aru daerah Aceh saat ini. Hingga sampailah di Tanah Karo dan juga Pusuk Buhit. Kemudian, ada juga yang melanjutkan perjalanan mereka melalui Tanah Bugis, Sulawesi Selatan. Hal ini ditandai dengan adanya persamaan logat antara orang Bugis dan juga orang Batak. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanannya mengikuti arah angin barat dan berlayar ke arah Lampung kemudian menuju ke Ogan Komering Ulu wilayah Palembang, hingga akhirnya sampailah di Pusuk Buhit Danau Toba. Mungkin di benak kalian bertanya, mengapa sih suku ini terus berpindah-pindah? Jadi, alasan kuat mengenai suku ini terus berpindah-pindah adalah karena mereka masih merasa terus dikejar-kejar oleh bangsa Tartar dan memilih untuk terus melakukan perjalanan ke arah yang lebih tinggi berdasarkan pesan dari para pendahulu mereka. Tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa masih ada atau tidak yang mengejar mereka. Hal ini berdasarkan penelitian gabungan antara penelitian dari Indonesia, Belanda, dan juga Thailand. Fakta-fakta ini semakin diperkuat oleh sejumlah literatur seperti dari Elizabeth Seger, Sejarah Tiongkok Selayang Pandang, hingga Edmund Leach yang mempertegas bahwa adanya hubungan vertikal antara kebudayaan suku Manchuria dengan suku Batak.
Bahkan, ada beberapa literatur yang menjelaskan bahwa suku Mansuria ini tidak hanya menetap di Pusuk Buhit, melainkan tersebar ke berbagai wilayah seperti Barus dan juga Karo. Hal ini juga berdasarkan penemuan dari kerangka manusia purba di daerah Gayo, yang diperkirakan suku ini telah ada sejak 5.000 tahun yang lalu, dan terus berkembang ke berbagai wilayah hingga saat ini. Yang kedua, bagaimana awal mula munculnya istilah marga. Tidak banyak literatur dan juga penelitian yang otentik mengenai sejarah awal munculnya marga Batak. Namun, berdasarkan asumsi dan juga penelitian yang telah dilakukan, dipercaya bahwa awal mula munculnya marga Batak ini diawali oleh adanya sosok yang dianggap sangat penting dan membawa perubahan besar bagi keturunan suku Batak tersebut. Ia dikenal sebagai si Raja Batak. Sebutan dari si Raja Batak ini bukanlah sebuah raja, melainkan sosok yang sangat dihormati oleh para pengikut dan juga keturunannya. Karena hingga saat ini masih belum ditemukan bahwa adanya kerajaan yang bernama Kerajaan Batak. Dan kemudian munculnya istilah marga ini tidak serta-merta muncul begitu saja. Karena menurut para ahli, munculnya marga ini dimulai ketika memasuki generasi ketiga dari si Raja Batak dan terus berkembang hingga generasi selanjutnya. Adanya marga-marga Batak ini bermula dari sebuah konflik antara keluarga Guru Tatea Bulan, yakni pada Turi-Turian, tentang Inces Seribu Raja dengan saudari kembarnya yaitu si Boru Pareme, sehingga adik-adiknya yaitu Limbo, Segala dan Malau bersepakat agar peristiwa ini tidak berulang kembali pada keturunannya. Begitu juga Inces antara si Boru Pareme dengan putranya yaitu si Raja Lotung, di mana si Raja Lotung ini tidak mengetahui bahwa wanita yang dijumpainya adalah ibu kandungnya sendiri. Kemungkinan kisah di belahan Guru Tatea Bulan ini sebagai latar belakang dan isyarat untuk tidak terjadinya perkawinan sedara, sehingga perlu adanya marga sebagai identitas yang melekat pada suatu garis keturunan yang sama. Dan tradisi ini kemudian diikuti juga oleh pihak keturunan Raja Isumbaon yang bermula pada generasi yang kelima. Nah, itulah tadi sejarah dari suku Batak dan awal mula munculnya marga Batak. Jika ada kesalahan ataupun saran, dapat kalian sampaikan di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, mohon dukungannya dengan klik like dan juga share ya, agar informasi ini bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam jas merah.